dilepas buat ngelamar ngelamar. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau membahas masalah tradisi budaya di Indonesia. Ini gua udah rangkum 4 tradisi yang sadis ya, cukup kurang manusiawi gitu. Pertama, kita terbang dulu ke Yogyakarta dan Surakarta. Di situ ada namanya tradisi rampogan. Jadi rampogan ini merupakan tradisi yang mirip dengan gladiator ya kalau di Romawi Italia itu. Itu merupakan ngadu antara binatang dan manusia. Tradisi ini dimulai pada sekitar abad 18. Jadi pada saat itu memang penduduk Surakarta atau Yogyakarta ini suka ngadu kerbau, suka ngadu harimau sampai salah satu hewan itu meninggal. Terus gimana ceritanya? Tradisi ngadu binatang ini berubah menjadi tradisi ngadu antara binatang dengan manusia gitu. Jadi ini dilaksanakan pada hari-hari raya besar seperti Idul Fitri, seperti itu biasanya dilaksanakan tuh di Yogyakarta ya. Nah, ini merupakan simbol kepercayaan mereka ya, ini simbol dari penghapusan dosa gitu. Aneh juga ya, jadi maksudnya itu binatang atau harimau itu yang diadu dengan manusia itu bertindak sebagai dosa manusia. Sedangkan manusia ini adalah bertindak sebagai manusia yang melawan dosanya gitu. Jadi kalau si manusia ini berhasil membunuh si harimau, berarti manusia ini berhasil menghapus dosa-dosa yang ada di dirinya gitu. Caranya itu ya, itu mirip dengan gladiator yang di Romawi Italia. Jadi binatang dilepas di satu arena yang tertutup, bukan tertutup atas ya, tertutup samping-sampingnya gitu. Itu dikelilingi sama bangku-bangku penonton gitu. Jadi banyak yang nonton, termasuk Sultan dari Yogyakarta. Jadi binatang ini dilepas, terus ada orang biasa dilepaskan gitu, orang biasa loh, bukan prajurit ya, dilepaskan untuk menghadapi harimau ini. Cuman yang rada manusiawinya gitu ya, yang dilepas itu tidak hanya 1 orang, tapi bisa sampai 5 orang untuk melawan harimau. Dan orang-orang itu dipersenjatai dengan tombak gitu. Makanya kebanyakan sih ya nggak gitu banyak makan korban jiwa manusia sih, karena disenjatai tombak dan orangnya banyak gitu kan. Jadi memang itu sebagai hiburan, cuman hiburan sadis sih menurut gua, tidak terkontrol gitu ya. Soalnya melibatkan binatang liar gitu loh. Jadi tidak bisa didramatisasi, manusianya pasti menang itu belum tentu juga. Pasti ada korban jiwa di sini. Dan budaya ini juga dipakai untuk menyambut para tamu dari luar negeri gitu ya. Misalnya ada tamu kehormatan atau tamu dari daerah lain, pemimpin daerah lain datang berkunjung, mereka biasanya disuguhi pertunjukan ini juga gitu, jadi sebagai hiburan aja. Itulah budaya kita yang pertama ya, rampogan dari Surakarta Yogyakarta. Kita lanjut ke Sulawesi Selatan, menemui suku Bugis. Jadi suku Bugis ini memang terkenal sebagai orang-orang yang perantau, orang-orang pemberani. Jadi wajarlah kalau mereka ini punya satu budaya yang menurut kita cukup sadis. Budaya ini bernama Sigajang Laleng Lipa. Sigajang Laleng Lipa ini adalah salah satu tradisi yang menurut gua termasuk sadis dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sangat berani. Dia melibatkan 2 orang. Caranya ya, melibatkan 2 orang di dalam satu sarung. Dan masing-masing orang itu memegang senjata khas Bugis yang bernama badik. Jadi badik itu semacam pisau tapi gagangnya melengkung gitu. Jadi kayak pistol gitu kan modelnya gitu. Orang suku Bugis ini biasanya melakukan tradisi ini berdasarkan akibat terjadinya satu perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog atau musyawarah. Jadi mereka harus menyelesaikannya dengan jalan darah. Mereka akhirnya saling bunuh di dalam satu sarung. Nih, ini sarung. Sarung tahu sendiri kan, sarung tuh lebarnya seberapa sih? Paling segini ya. Lebar satu sarung tuh kan nggak panjang gitu kan. 2 orang pemuda ini masuk ke dalam. Set, set. Jadi sangat terbatas gitu ya ruang geraknya.
mereka sambil bawa badik. Begitu dimulai langsung tusuk-tusukan gitu, udah di dalam sarung tuh tusuk-tusukan gitu. Sampai salah satu menyerah atau salah satu tewas. Gua kalau di tradisi ini kayaknya gua susah ngebayangin yang namanya nyerah gitu loh. Pasti dia nyerah udah keadaan badan ketusuk semua gitu ya, hancur ketusuk semua gitu, terus nyerah kayak gitu. Ini sadis banget guys. Dan tidak hanya perselisihan antar pribadi ya, ini juga melibatkan perselisihan antar keluarga gitu. Jadi apabila ada perselisihan dan masing-masing pihak keluarga ini ngotot bahwa mereka itu adalah pihak yang benar, itu mereka harus melaksanakan ritual ini atau tradisi ini, saling tancap di dalam sarung gitu. Ini tradisi yang luar biasa dari suku Bugis. Seiring waktu hingga zaman modern ini ya, tradisi ini pun mulai ditinggalkan gitu. Memang kalau dulu itu orang-orang memang budayanya itu sadis-sadis gitu ya. Cuman kalau begitu modern kan memang pemikiran orang sudah mulai berubah gitu. Demikian juga dengan tradisi ini. Dia hanya dilakukan pada peringatan-peringatan di atas panggung gitu. Jadi berupa apa ya? Tarian doang gitu, hiburan aja, nggak dilakukan benar-benar. Dan juga biasanya untuk mengikuti tradisi ini ada juga tarian membakar diri gitu. Ada itu di suku Bugis itu. Luar biasa. Kita tinggalkan suku Bugis, sekarang kita terbang ke Papua untuk menemui suku Lani. Di suku Lani ini ada satu tradisi yang cukup ekstrim. Ini berkaitan dengan peringatan atau memperingati meninggalnya sanak saudara mereka gitu. Jadi ini adalah tradisi potong jari guys. Potong jari. Misalnya gini, kan ada keluarga kita yang meninggal nih. Nah, keluarga itu dibakar. Meninggalnya dengan cara dikremasi atau dibakar. Caranya si mayat ini ya ditumpuk di atas kayu-kayu. Di situ juga ada kayu-kayu yang diberdirikan tinggi gitu di sekitar mayat itu. Nah, api dibakar dari kayu yang paling atas gitu. Setelah dibakar itu api akan merembet ke bawah sampai akhirnya terbakar semua. Setelah sudah habis terbakar, itu pihak keluarga akan mengumpulkan sisa-sisa dari mayat itu. Biasanya masih tersisa tulang-tulang sebagian itu ya. Nah, tulang itu baru diambilin terus dikubur gitu loh. Jadi dibakar juga, dikubur juga gitu ya, 2 step gitu. Nah, setelah itu apabila yang meninggal itu adalah kerabat yang wanita, berarti saudara atau sanak saudara yang dari wanita itu harus motong jari-jarinya. Gunanya apa? Karena biar si arwah ini ikut merasakan bahwa orang-orang yang gue tinggalin ini benar-benar sedih. Paham nggak? Jadi maksudnya gini, si arwah ini rupanya mereka anggap bisa melihat ke keluarga mereka yang masih hidup gitu. Keluarga mereka kan bersedih. Tapi untuk meyakinkan bahwa si arwah ini benar-benar keluarga gue benar-benar sedih nih gue tinggalin gitu kan. Mereka ini yang masih hidup harus motong jari mereka. Jadi setelah dipotong jari kan mereka kesakitan kan. Wah, kesakitan banget gitu. Nah, melihat itu si arwah baru percaya. Oh, bener keluarga yang gue tinggalin itu pada sedih gue tinggalin. Seperti itu. Nah, sedangkan pihak laki-laki ya dari orang yang ditinggalkan itu cukup dengan melukai kuping mereka gitu. Si cewek dipotong jari, si cowok kupingnya dilukain. Tapi apabila yang meninggal adalah laki-laki, itu kebalikannya. Ganti orang yang laki-laki ini jarinya dipotong. Jadi setiap orang yang meninggal jarinya dipotong 1. Itu ada sampai orang meninggal itu sampai 7-8. Ya terus-terusan kan ya. Orang meninggal kan terus-terusan. Seumur hidup dia itu pasti mengalami keluarga dia meninggal berapa kali gitu ya. Ada yang sampai dia ngalami keluarga dia meninggal sampai 7 orang gitu.
Jadi orang ini ya terpaksa motongin jari semua sampai tinggal 3 jari gitu. Gua pikir ini nggak masuk akal banget gitu tradisi ini ya. Tapi ya namanya kepercayaan susah gitu. Kalau udah benar-benar dipercaya oleh suku tertentu itu susah. Kita nggak bisa mendebatnya sama sekali. Dari tanah Papua kita terbang ke tanah Kalimantan. Kita menemui suku Dayak. Suku ini mempunyai juga satu tradisi yang cukup mengerikan. Bukan cukup. Tradisi yang sangat mengerikan. Tradisi ini bernama ngayau. Tradisi ngayau ini adalah salah satu tradisi mengerikan yang wajib dilakukan oleh pemuda-pemuda dari suku Dayak. Kalau pemuda ini ingin mendapatkan pengakuan dari warga sukunya, dia harus melakukan ngayau. Jadi memang tradisi ini terutama dilakukan sebelum abad ke-19 ya. Jadi tahun 1800-an ke bawah itu masih terus dilakukan. Pada saat itu memang sering terjadi pertikaian antar panglima Dayak atau antar suku Dayak sendiri, itu mereka sering bertikai. Hingga sampai kalau mereka pemuda ini mau menikah, itu salah satu syaratnya dia harus melakukan ngayau ini. Atau dia harus membawa oleh-oleh kepala orang buat sang calon mertua gitu loh. Ini gua bawa oleh-oleh. Nah, setelah dia melakukan itu, dia baru boleh menikah. Mereka ini melakukan ngayau ini dengan senjata adat mereka yang bernama mandau. Itu semacam pedang panjang gitu ya. Memang banyak banget ya kesaktian yang dipunyai oleh suku Dayak ini, seperti yang disebut mandau terbang, seperti ilmu kebal gitu, macem-macem. Hingga akhirnya ngayau ini pada awal abad atau akhir abad 18, ngayau ini akhirnya dilarang oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Mereka mempertemukan semua suku atau panglima perang ya, panglima yang ada di Dayak itu, untuk melakukan pelarangan terhadap tradisi ngayau. Hingga sampai saat ini tradisi itu sudah ditinggalkan, cuman jejak-jejaknya itu masih ada gitu di rumah-rumah orang-orang Kalimantan Dayak ini. Ada kepala tengkorak-tengkorak orang itu ada di atas-atas rumah mereka. Jadi konon kepala-kepala itu adalah kepala-kepala waktu mereka masih mengadakan tradisi ngayau ini. Jadi kepalanya masih disimpan-simpan. Jadi rata-rata kepala itu usianya udah 1 abad lebih gitu. Dari Kalimantan kita terbang ke Pulau Garam, Madura. Di Madura ini ada satu tradisi yang cukup mengerikan ya. Tradisi ini bernama carok. Jadi carok itu adalah satu perkelahian yang melibatkan dua belah pihak menggunakan senjata semacam celurit yang gede gitu, celurit tajam gitu ya. Dari zaman dulu carok ini dilakukan apabila terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah. Jadi mereka ini sebenarnya apabila ada perselisihan yang berat, perselisihan yang pelik gitu ya, mereka mengedepankan musyawarah dulu, dialog dulu, secara keluargaan dulu, ngobrol. Sampai akhirnya apabila tidak menemui titik temu gitu ya, sama-sama ngotot istilahnya, barulah dideklarasikan carok. Mereka carok itu sampai salah satu orang itu meninggal atau sampai salah satu orang ini menyerah, tapi kebanyakan sampai meninggal gitu. Hal yang mengerikan ya dari tradisi carok ini, tradisi ini berbeda dengan yang lain. Maksud gue gini, jadi kalau tradisi lain itu kan semakin lama tergerus oleh waktu, dia akan semakin menghilang atau ditinggalkan. Tapi carok ini tidak. Semakin modern, semakin kesini, carok ini semakin marak dan semakin mudah atau gampang terjadi. Kalau zaman dulu itu apabila ada masalah yang benar-benar berat dan pelik itu baru dilakukan carok. Tapi kalau sekarang hanya gara-gara hal sepele itu bisa orang dengan mudahnya mendeklarasikan carok. Kayak misalnya senggolan motor di jalan, terus misal saling ejek doang, itu langsung ayo carok-carok gitu. Jadi tambah parah gitu. Dan carok ini tidak hanya melibatkan satu lawan satu,
bisa melibatkan antar keluarga yang seperti sering di berita terjadi ya. Kemarin ada yang satu keluarga lawan satu keluarga itu masing-masing pihak 2 yang tewas. Dan bahkan lebih parah lagi, carok ini bisa sampai antar kampung gitu. Ada beberapa sifat carok yang satria gitu ya. Maksudnya apabila si orang ini setelah membunuh gitu salah satu musuhnya gitu ya dalam pertarungan itu, mereka biasanya dengan satria gitu ya, mereka menyerahkan diri ke kantor polisi. Mereka sadar hukum. Cuman ada juga ya, ada aja pasti ya, setelah membunuh mereka melarikan diri gitu, ada juga. Memang Indonesia ini mempunyai tradisi yang macam-macam ya. Dari tradisi yang seni yang indah, dari ilmu-ilmu yang luar biasa, dari tradisi yang seperti ini gua jelasin tadi itu luar biasa Indonesia ini. Memang kita harus menjaga tradisi kita gitu ya, baik itu yang sadis atau yang enggak, cuman kan dalam arti bukan melestarikan kesadisannya gitu ya, tapi bisa melestarikannya dengan cara dibentuk satu pertunjukan tari atau gimana, pokoknya budaya itu masih ada terus gitu, cuman diarahkan seperti itu. Mungkin segitu dulu guys cerita untuk hari ini, semoga dapat menghibur kalian saja. Terima kasih atas waktunya. Thank you and see you.